Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya banggakan, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurun Zikri. Di sini saya akan membahas tentang pengertian Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala, berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Kaum Mu'tazilah adalah golongan orang yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan-persoalan yang dibawa oleh kaum Khawarij dan Murji'ah. Ciri utama membedakan aliran ini dari aliran teologi Islam lainnya adalah pandangan-pandangan teologisnya lebih banyak ditunjang oleh dalil-dalil akliyah atau akal dan lebih bersifat filosofis, sehingga sering disebut dengan aliran rasionalis Islam. Menurut Syahrastani, lahirnya istilah Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala anna yang diucapkan Hasan al-Basri ketika Wasli bin Atta memisahkan diri. Ada pula pendapat yang menyatakan kata Mu'tazilah tidak selalu berarti memisahkan diri secara fisik, namun dapat berarti memisahkan diri dari pendapat-pendapat yang berkembang sebelumnya. Selain disebut Mu'tazilah, pengikut aliran ini juga sering disebut kelompok At-Tauhid atau golongan pembela tauhid, dan kelompok Qadariyah. Pihak lawan mereka menjuluki kelompok ini sebagai golongan free will dan free age karena mereka menganut prinsip bebas berkehendak. Pendapat sebagian orientalis, mereka dinamai Mu'tazilah karena terdiri dari orang-orang yang menjaga diri, sulit ekonominya, dan menolak hidup bersenang-senang. Kata Mu'tazilah menunjukkan orang-orang yang menyandang predikat hidup itu zuhud terhadap dunia, walaupun tidak semua penganut aliran ini demikian. Ada beberapa yang bertakwa, ada pula yang melakukan pekerjaan-pekerjaan maksiat, banyak yang baik dan ada pula yang jahat. Selain itu, menurut Ahmad Amin dalam Fajr al-Islam berdasarkan catatan-catatan Al-Makrizi, bahwa di antara sekte Yahudi yang berkembang waktu itu dan sebelumnya ada sekte bernama Froshem, artinya Mu'tazilah mengasingkan diri dan membicarakan masalah Al-Qadar, dan berpendapat bahwa tidak semua perbuatan manusia diciptakan oleh manusia sendiri. Bisa saja kata Mu'tazilah dipakai kepada sekelompok orang yang memeluk Islam karena melihat adanya persamaan di antara keduanya. Mu'tazilah Yahudi menafsirkan Taurat sesuai dengan logika filsafat, sedangkan Mu'tazilah Islam menakwilkan semua sifat-sifat Tuhan yang disebutkan dalam Al-Quran sesuai dengan logika filsafat juga. Menurut Al-Makrizi tentang Froshem yang mereka namai dengan Mu'tazilah, bahwa mereka memahami apa yang terdapat dalam Taurat sesuai dengan penafsiran dan filosof pendahulu mereka. Sejarah timbul dan perkembangan Mu'tazilah. Terhadap golongan Mu'tazilah ini, para ulama berbeda pendapat mengenai waktu timbulnya
Berbagai pendapat golongan ini timbul sebagai satu kelompok di kalangan pengikut. Mereka mengasingkan diri dari masalah politik dan beralih ke masalah akidah. Menurut para penulis kitab-kitab Mu'tazilah, awal munculnya paham itu jauh lebih dahulu dari kisah Wasil keluar dari forum Hasan al-Basri tersebut. Dalam menelusuri asal-usul nama dan proses timbulnya Mu'tazilah begitu sulit karena belum ada kata sepakat di antara para ahli. Namun menurut Harun Nasution, nama Mu'tazilah sebagai designati bagi aliran teologi Al-Ma'mun menginstruksikan supaya diadakannya pengujian terhadap aparat pemerintah tentang keyakinan mereka akan paham ini. Menurutnya, orang yang berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah qadim tak bisa menempati posisi penting dalam pemerintah, terutama jabatan. Dalam pelaksananya, selain aparat pemerintah juga tokoh-tokoh masyarakat dipaksa. Tokoh dan pejabat pemerintah yang disiksa diantaranya Imam Hambali, ulama yang dibunuh karena tidak sepaham dengan Mu'tazilah seperti Al-Khuzal dan Al-Buwaiti. Peristiwa yang menggoncangkan umat Islam itu akhirnya berakhir setelah Al-Mutawakkil menjadi khalifah periode 847 sampai 861 Masehi menggantikan Al-Wasik. Selanjutnya, kaum Mu'tazilah muncul lagi pada masa dinasti Buwaihi, namun kembali lagi pada Asy'ariyah ketika Bani Seljuk mengambil alih kekuasaan. Hingga berabad-abad kemudian Mu'tazilah tersisih dari panggung sejarah, tergeser oleh aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun demikian, di zaman modern dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi seperti sekarang, ajaran-ajaran kaum Mu'tazilah yang bersifat personal itu telah mulai timbul kembali di kalangan umat Islam, terutama di kalangan kaum pelajar. Secara tak sadar mereka telah mempunyai pemahaman yang sama atau dekat dengan ajaran-ajaran Mu'tazilah. Mempunyai paham-paham yang demikian tidaklah membuat mereka keluar dari Islam. Baiklah, itulah beberapa paparan dari pengertian Mu'tazilah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.